Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan masalah mengurus jenazah. Dan sudah kita jelaskan kemarin masalah berkaitan dengan memandikan jenazah. Insyaallah kita cari waktu untuk praktek langsung ya. Dan ini anak mungkin mau mengubah jadwal salah satu dari hari yang kita pakai. Kan kita 4 hari ya. Insyaallah kita 1 hari kita ambil masalah adab menuntut ilmu ya, jadi 3 hari kita belajar fikih, sehari kita belajar adab menuntut ilmu. Mungkin kita pakai di hari Kamis ya, hari Kamisnya adab menuntut ilmu, Senin sampai Rabu kita pakai fikih insyaallah. Pembahasan masalah mengkafankan mayit sekarang masuk takfinu al-mayyiti. Takfinul mayit itu aqallu takfinil mayit satru jami' jasadihi. Menutup minimalnya mengkafankan jenazah itu yang menutup seluruh jasad, seluruh badannya ya. Siwa ra'sil muhrim, dikecualikan kepala seorang yang sedang muhrim ya, sedang ihram ya, dia haji atau umrah, itu kepalanya tidak boleh ditutup kalau laki-laki. Wa wajhil muhrimah, dan dikecualikan juga wajah dari seorang muhrimah yang dia ihram, wanita yang ihram baik haji atau umrah. Jadi untuk kepala bagi laki-laki dia tidak boleh menggunakan penutup kepala meskipun dia kondisinya sudah meninggal ya, kondisinya sudah meninggal. Karena apa? Karena ketika dia haji atau umrah sedang ihram laki-laki dilarang, itu pelanggaran, kena dam dia kalau menutup kepalanya. Misalkan kita menggunakan peci ya, atau menggunakan surban, itu dilarang. Sedangkan wanita dia dilarang menggunakan penutup wajah. Jadi penutup wajah, cadar, ketika posisi ihram itu pelanggaran, kena dam ya. Maka ketika dia meninggal pun diberlakukan yang sama, karena kata Nabi SAW, karena mereka itu akan dibangkitkan Allah dalam kondisi posisinya sedang bertalbiyah, seperti orang yang ihram, seperti orang yang dia melakukan haji atau umrah ya. Nah, jadi dia tidak ditutup. Misalkan kita ada pengurusan jenazah, kita tidak tahu bagaimana mengurus jenazah, maka tutup seluruhnya dengan bisaubin wahid, dengan satu kain. Mau dia dengan sarung, mau dia dengan kain kafan, kalau dia ada ya, intinya dia tertutup ya, biar dia tidak kelihatan manusia ya, jadi dia tertutup semuanya. Bukan karena dia aurat semuanya, bukan. Aurat itu cuman antara pusar dengan lutut kalau laki-laki ya. Kalau misalkan kita cukupkan dengan aurat saja sah tidak ya, dia ada khilaf dalam mazhab sendiri ya. Disebutkan di sini nomor 5. Hadza binisbah li haqqil mayyit. Ini dari sisi haknya seorang jenazah, dia tertutupi seluruh badannya. Amma binisbah li haqqillah, adapun dari sisi haknya Allah, fasatirul aurah faqat, maka yang wajib ditutup itu hanya auratnya saja ya.
Jadi kalau misalkan dia punya kainnya kurang, seperti di zaman sahabat Nabi SAW ketika perang. Jadi dia kalau dia ditutup bagian atas, kelihatan bagian bawah. Kalau ditarik bagian bawah, kelihatan bagian atas. Tidak ada hartanya sudah. Maka apa? Maka Nabi SAW perintahkan untuk menutup bagian aurat. Ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Maka minimalnya kalau dia memiliki untuk ditutup, maka yang ditutup adalah seluruh badannya, meskipun hanya dengan satu kain. Ya. Wa akmaluhu yang sempurna itu satruhu bisalas lafaif fi zakar, ditutup dengan tiga lipatan, ya. Itu bagi laki-laki. Jadi dia 3 lipatan untuk laki-laki. Yang pertama paling kecil pasang dulu, ya. Yang pertama yang paling besar dihampar, kemudian yang sedang, kemudian yang kecil, ya. Atau dia sama-sama ukurannya tiga-tiganya juga boleh, ya. Kemudian dilipat yang pertama, kemudian diikat, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya. Jadi 3 lipatan bagi laki-laki, itu yang sempurna, ya. Yang afdal tiga-tiganya itu menutup seluruh badan, ketiga-tiganya menutup seluruh badan dari ujung kepala sampai kaki. Wa lifafatain wa izar wa khimar wa qamis fil unsa. Ya, adapun pada wanita dia menggunakan 2 kain yang dia ukurannya jenazah, dilebihkan sedikit untuk ikatan, kemudian izar, ya, bagian bawah, bagian pusar ke bawah, ya, kain juga, kemudian khimar, penutup kepala, wa qamis, dan baju gamisnya dia, ya, baju gamis. Jadi menggunakan kain untuk menutup jenazah itu dibuat bentuk gamis, ya, bentuk gamis. Jadi nanti di tengahnya itu dibolongi, ya, tengahnya dibolongi, misalkan dibolongi bagian sini, ya, dia ditidurkan kemudian dimasukkan kepalanya. Jadi dia seperti kalau dia menggunakan daster itu, ya, tetapi menutup sampai ke bagian kaki. Jadi caranya kalau untuk wanita, jadi dia pertama bagian izar dulu, bagian bawah, ya, dilipat seperti kalau dia menggunakan sarung, ya. Kemudian habis itu dipakaikan gamisnya, ya, dipakaikan gamisnya menutup dari atas ke bawah, masuk kepalanya seperti menggunakan daster, tetapi tidak sampai sebetis, sampai ke bawah, tertutup semua aurat, termasuk bagian tangan tertutup, ya, tertutup. Kemudian dipasangkan khimar itu penutup kepala, ya, penutup kepala, dibungkus seperti dia menggunakan jilbab itu, ya. Setelah itu baru dibungkus dengan 2 lapis, ya, dengan 2 lapis yang dari atas sampai bawah tertutup semuanya, totalnya 5, ya, itu yang afdal, ya, itu yang afdal. Wal afdal ka qamisil hayy fa yahrum ja'alu ila nisfis saq wa bila ikmam. Ya, haram ketika menggunakan gamis untuk jenazah wanita itu hanya sampai setengah betis saja, ya, seperti daster umumnya itu. Tidak boleh seperti itu, sampai bawah tertutup. Wa bila akmam, dan haram juga dia tidak ada kum itu bagian penahan ini, seperti ini, ya, atau pakai kancing, ya, dia dipakaikan seperti dia hidup, ya, tidak boleh kelihatan auratnya, ya, aurat ketika hidup yang selain telapak tangan dan wajah, ya, sisanya itu tertutup. Nah, itu masalah kafan. Kalau sudah diikat dia dengan 3, di atas, di tengah, di bawah, ya. Insyaallah antum sering lihat itu, ya, orang yang dia dikafankan, ya, jadi kayak pocong itu. Nah, kalau untuk laki-laki dari Ustaz yang ihram itu maksudnya dari tutup kepalanya itu gimana?
Kalau dia muhrim, dia misalkan meninggalnya posisinya umroh, posisi umroh dia meninggal. Jadi ketika seperti itu dia ditutup selain kepala, ya, ditutup selain kepala, masih sampai leher tertutup semuanya. Bagian wajah ditutup juga, ya, ditutup dengan kain. Bagian kepalanya tidak diberi seperti peci atau dibungkus, jadi tidak dibungkus seperti umumnya mayit. Dia terbuka kepalanya, jadi di bagian kepala sini tidak ada yang menutup rambutnya, ya. Nah, itu caranya. Kalau wanita, dia wajahnya, jadi dia menggunakan kerudung, ya. Kemudian dia dikafankan, semuanya tertutup kecuali wajahnya. Jadi dia kondisinya meninggal ketika haji atau umrah, ya, itu muhrim. 6. Bukan sudah selesai, ya, bukan meninggalnya sudah selesai, pulang dia ke Indonesia sudah selesai meninggal. Bukan, itu tidak masuk. Meninggalnya pas posisi belum selesai, proses masih ihram, masih haji atau umrah. 6. Jadi dia dikubur dalam kondisi terbuka wajahnya itu, ya, terbuka wajahnya. Yang laki-laki itu dikubur posisi terbuka, rambutnya kelihatan, kepalanya, ya, sisanya tertutup. 6. Ya. Karena dilarang, ya, dilarang, ada larangan, ya, mereka akan dibangkitkan kelak dalam kondisi sedang ihram, ya. Di sini disebutkan, ya, kalau dia menggunakan, ya, man kuffina min mali ghairihi, ada yang dia dikafankan menggunakan harta orang lain, bukan harta dia. Lam yajib illa wahid, ya, tidak wajib kecuali satu lipatan saja, ya ummu jami' badani, yang dia itu menutup seluruh badannya, ya. Dia tidak punya harta, kasihan, ya, miskin, dia meninggal dalam kondisi miskin, ya. Meninggal dalam kondisi miskin itu kebaikan, ya, di antara taufik seorang hamba itu ketika dia meninggal dalam kondisi miskin. Kenapa? Karena harta itu akan dihisap, itu yang lama itu. Nah, ya, orang-orang miskin itu duluan dibandingkan orang-orang yang berharta, ya. Kalau dia tidak punya harta sama sekali, dia dikafankan, dia hanya wajib satu gulungan, satu lipatan, ya, dari harta orang lain, ya. Jadi kalau dia mau menggunakan dua, tidak wajib. Tetapi kalau ada yang dia memiliki harta untuk memberikannya cuma-cuma, hibah cuma-cuma, dia dikasih untuk menutup seperti jenazah umumnya 3 lipatan, itu lebih utama, ya, itu lebih utama. Dan harus dipahami, ini tidak ada disebutkan di kitab. Kalau seorang sudah meninggal, yang pertama dilakukan apa? Ini meninggal ini. Yang pertama dilakukan apa? Dikeluarkan harta untuk mengurus jenazah, ya. Yang pertama, harta untuk mengurus jenazah. Ditanya, ada tidak dia punya hak atau kewajiban punya kewajiban dengan orang lain, utang dan semisal. Kalau sudah tidak ada, maka apa? Dikeluarkan harta untuk mengurus jenazah ini, ya, dengan akmal, dengan yang sempurna, yang menggunakan 3 atau 5 bagi wanita. Kalau dia katakan ada, ya, dia punya utang, dibayarkan utang dibayarkan sampai hartanya itu habis. Jangankan untuk warisan, untuk dia membayar utang saja belum cukup. Maka apa? Maka dia dicukupkan dengan satu saja. Satu itu tadi. Tidak menggunakan yang sempurna. Ya, disebutkan di sini, falil mayyit isqat az-za'id alaihi 'inda Ibnu Hajar wa khalafa ar-Ramli walil gharam al-man' min ats-tsani was-tsalits, ya. Orang yang punya hak, dia punya hak dengan si mayit, dia punya utang dan saya, dia belum lunas, ya, ini mau dikafankan, ini hartanya sebagian mau dibeli untuk kafan, enggak, satu aja pakai, ya, satu boleh, ya, boleh, haknya dia. Karena apa? Karena si mayit punya kewajiban, ya. Dan di sini kita harus pahami masalah utang. Ya, masalah utang itu jangan sekedar diingat-ingat, ya, ditulis
Jadi ketika kita meninggal, orang-orang sekitar tahu kita punya utang. Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah seorang sahabat yang ada utangnya. Ketika Nabi SAW diminta untuk, ya Rasulullah, ya sahabat kita meninggal. Ketika mau sholat ini, mau takbiratul ihram, Nabi SAW tanya, berhenti dia. Ya, hal li sahibikum dainun. Apakah teman kalian itu punya utang? Alaihi dain. Dia punya utang atau tidak? Punya ya Rasulullah. Dia punya utang. Anu lupa 2 dinar atau 2 dirham. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu sholatkan jenazahnya. Saya tidak mensolati. Ya. Ketika itu para sahabat kaget ini. Karena Nabi SAW tidak mensolati itu kalau bukan dia munafik, pelaku dosa besar. Ya. Maka ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, biar saya yang tanggung utangnya. Ya, maka ketika itu Nabi SAW berkata, engkau yang akan siap menanggungnya? Iya. Nabi SAW maju sholat. Besoknya ditanya oleh Nabi SAW, ini sahabat yang kemarin siap menanggung. Ya, hal qadait dan akhik, apa engkau sudah tunaikan utangnya saudaramu? Belum ya Rasulullah. Besoknya lagi ditagih dengan Rasulullah. Apakah sudah engkau lunasi utangnya saudaramu? Dia katakan, belum ya Rasulullah. Besoknya lagi ditanya lagi, engkau sudah lunasi atau belum? Sudah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, al-an, sekarang baru dingin jasadnya itu. Ya, baru dingin. Berarti sebelumnya panas. Yaitu sahabat Nabi SAW yang dia banyak pahalanya, sedikit dosanya, atau bahkan diampuni Allah dosa-dosanya. Nah, karena berkaitan dengan Bani Adam, kaidahnya itu hukukul adamiyyin mabni alal musyahah. Ya, hukukullah mabni alal musamahah. Haknya Bani Adam itu dibangun di atas musyahah, syahih. Syahih itu kikir kuadrat. Ya, kayak apa itu? Kayak orang Cina lah, kikir kuadrat. Jadi dia untuk dirinya, untuk orang lain kikir, ya. Plus dirinya juga kikir, pelit dia. Jadi banyak duitnya, tapi pakaiannya pakai baju cap teh, cap rinso, cap kapal api. Dia tidak mau dia beli yang bagus-bagus. Itu namanya syahih. Ya, syahih. Jadi bakhilnya kuadrat. Nah, itu haknya Bani Adam dibangun di atas syahih ini. Sifat kikir kuadrat. Maksudnya, kalau sudah meninggal semua, ya, si fulan punya utang. Itu kelak yaumul qiyamah akan ditagih meskipun 1 perak. Ya. Dia ada kezaliman, pokoknya yang berkaitan dengan hak Bani Adam itu semua ditagih. Ya, karena tidak bisa masuk surga kalau masih ada hak Bani Adam, karena di situ ada kontoroh nanti. Ya, ada setelah jisr, setelah kita melewati jembatan yang sangat licin dan sangat tajam, lebih tajam dari pedang, sangat licin, lebih halus dibandingkan rambut, kata Nabi SAW. Ketika itu ada kontoroh. Kontoroh itu adalah tempat untuk menyelesaikan antara Bani Adam. Ya. Hak Allah sudah selesai, Allah sudah ampuni dia. Tapi dengan Bani Adam disitulah. Nah, disitulah ada hadis muflis itu. Ada hadis muflis. Siapa yang muflis? Bukan yang punya sedikit harta atau dia tidak punya anak dan rumah dan harta, tapi dia bawa banyak dari ibadah, sholat, puasa, ya, dan seterusnya. Tetapi dia itu menzalimi orang sehingga diambil pahalanya. Kalau tidak tersisa pahalanya, dia mengambil dosa orang lain. Nah, jadi apa? Hati-hati dengan masalah utang ini. Ya. Kalau tidak urgen, jangan utang. Boleh utang, tidak boleh. Nabi SAW pernah utang, tetapi kalau tidak urgen jangan. Atau kita tidak ada niat azm kuat untuk mengembalikannya, jangan. Atau kita tahu diri kita ini, masya Allah, kalau minjam, ya, akhi tolonglah, ya, masya Allah dalilnya keluar, ya, insya Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Ya, Allah menolong saudaranya, menolong seorang hamba kalau dia menolong saudaranya. Keluar dalil-dalil. Ya, pas sudah hari H penagihan, ya, Abu Afwan, Abu Syukron, ya. Makanya kalau kita
bermuamalah itu, ya bermuamalah, hindari utang. Kalau misalkan mau hibah sekalian, hadiah sekalian, kasih sekalian, ya. Kalau misalkan ndak kepepet, ya. Kalau kepepet silahkan, itu pernah dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, karena itu bisa merusak ini ya hubungan, ya, bisa merusak hubungan dan nama baik, ya. Hati-hati. Dan berazam untuk membayar, ya. Kalau dalam Islam itu, kalau misalkan kita sudah berazam untuk membayar, qadarullah, Allah belum mampukan kita sampai wafat, maka utang tersebut tidak gugur. Tidak gugur. Oh gugur, alhamdulillah 1 miliar gugur. Ya enggak, mana ada gugur. Berpindah ke siapa? Warasah, ahli waris, ya. Ahli waris. Ya. Jadi tidak mendapatkan warisan dia itu, dibayarkan dulu kepada al-ghurama, orang-orang yang punya hak. Ya. Sampai pun apa masalah mengkafankan ini tidak boleh dia 2 atau 3, boleh dia dilarang. Dia punya utang dan anak belum dibayar. Ya. Berapa utangnya? 100 ribu. 100 ribu gampang lah. Nggak bisa gampang. Nggak boleh dia pakai itu 3. Pakai 1 aja. Ya. 1 transparan. Nggak apa-apa. Dicat sedikit hitam biar nggak kelihatan. Ya. Karena itu haknya. Ya. Nah. Bahaya kita ini masalah utang ini. Ya. Dicatat. Kemudian disampaikan kepada keluarga kita. Anak punya utang seperti ini. Apalagi kalau kita mau safar. Kita mau perjalanan, disampaikan, saya punya utang ini. Kalau saya meninggal di jalan, tunaikan. Saya punya uang, punya harta, punya aset di sini. Karena kita tidak tahu meninggal tengah jalan, ya kita tidak tahu kita hidup atau tidak. Ya. Nah, kalau celakanya itu kalau tidak tahu, ahli waris tidak tahu. Ya, sampai kita meninggal tidak tahu. Nah, ini celaka kita ini, karena kita akan ditagih. Ya, ditagih kita. Nah, tapi kalau dia berazam untuk mengembalikan, kemudian dia diwafatkan Allah sebelum itu, dia berpindah ke ahli waris. Kalau ahli waris tidak mampu juga, maka di sini baru para ulama mengatakan Allah yang akan membayarkannya, ya Allah yang akan menunaikannya, ya. Di situ rahmatnya Allah kepada seorang hamba yang dia berazam, memiliki niat yang benar, yang baik. Nah, di sini disebutkan, ya, yang tadi kalau meninggal maka dilihat haknya orang-orang yang memiliki hak, ya, utang atau semisal. Jadi kalau sudah dikeluarkan hak utang, baru dipakai untuk pengurusan jenazah ini, digunakan 3 atau 5 tadi. Kalau masih belum, ya jangan dulu ditahan, karena ini ada haknya orang lain. Ada haknya orang lain. Ya, misalkan dia punya 3 orang yang punya hak, ya, meninggal ini siapa, misalkan si A, ya, si B, C, D datang nagih utang, ya, kemudian harta itu dikumpulkan, hartanya si mayit ini, si A ini, dari harta semua yang ada itu dibagikan kepada masing-masing mereka. Baginya bagaimana? Kalau hartanya masih ada, ya, dia punya utang, dia cicil HP, handphone ini masih cicil belum lunas, maka handphone itu yang diambilnya. Misalkan dia berutang dan anak handphone itu lebih hak bagi anak, bukan ke orang lain, ya. Jadi itu dia sudah bayar berapa, dikembalikan uangnya, atau dia bayar sesuai dengan kekurangan saja. Tapi kalau dia tidak ada, sudah habis, atau dia sisa berupa uang, maka dibagi sesuai presentasinya, nisbahnya, ya. Oh, sini punya utang, uang haknya itu ada, ini 10 juta, ini 20 juta, ini 30 juta. Ya. Jangan dikasih dulu 10 juta, dikasih 20 juta, 30 juta, enggak ada, sisa 5 juta, enggak. Dibagi sesuai dengan nisbahnya, kadarnya berapa. Ya, ini dari harta yang ada hartanya cuman 20 juta. Ya, ini 10, 20, 30 tidak cukup. Maka 10% dari 20 juta. Berapa persen 10 juta itu dari 20 juta ini? Dihitung 20 juta berapa persenannya di 20 juta ini, 30 juta berapa persenannya, baru dibagi. Ya, mungkin ada yang dapat 3 juta, 5 juta, dan seterusnya. Ya, baginya seperti itu. Haknya mereka rata. Sisanya ahli waris yang ngurus. Tidak gugur, ya, tidak gugur. Kemudian diuruslah jenazah, ya. Kalau tidak tersisa, tidak ada warisan.
Ya tidak, jangan anak punya jatah warisan di sini, jangan dikasih itu yang punya utang itu. Saya punya warisan di sini. Enggak. Haknya antum itu kalau sudah terlunasi semua utang-utang yang ada. Karena dia memiliki hak sebelum antum. Dia sudah punya hak sebelum antum itu. Ya, maka apa? Maka tidak boleh kita ambil. Nah, adapun sekarang pembagian harta itu ngarong ngidul, tidak jelas, ya. Tidak jelas. Nah, yang menyelesaikan masalah juga tidak jelas juga, ya. Sama-sama tidak jelas. Nah, kemarin itu ada dari Samarinda ngirim ke Ana itu masalah pembagian harta waris. Jadi dia sudah tidak tahu zaman Belanda mungkin. Dia punya harta di Jawa, neneknya. Ya, neneknya orang kaya. Ya, hartanya itu ada sebidang rumah dan tanah di daerah Jalan Poros ini di Jawa. Itu miliaran itu harganya itu. Ya, Jalan Poros apalagi Pantura. Ya, untuk sekian anaknya ada 4 apa 5. Ya, jadi dia bagus diketik dengan ketikan zaman Belanda itulah. Ya. Nah, masalahnya ini anaknya itu sisa 2 atau sisa 1. Sisanya cucu sudah. Nah, bagaimana masalahnya seperti ini? Sedangkan apa? Sedangkan kita tidak tahu ada yang sudah dijual, ada hak orang lain, ada sudah dibagi hasil. Nah, bilang repot sudah ini kalau begini. Ya, repot. Nah, makanya masalah yang paling berat itu dalam fikih itu masalah warisan. Ya, masalah warisan. Yang kedua masalah haid. Masalah warisan itu paling berat karena dia berkaitan kalau cuman sekedar meninggal, hartanya ada 100 juta belum ada yang meninggal ahli waris, mudah itu dibagi, ini 1/2, ini 1/3 ini. Tapi kalau sudah kejadiannya seperti ini, ada punya hak orang lain lah, tercampur, hartanya sudah dijual, punya utang dan orang, ada sudah ahli waris yang meninggal. Nah, ini yang repot, ya. Walaupun lihal, ya. Kalau sudah meninggal maka itu yang pertama, urusan masalah hak Bani Adam. Bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan dia punya utang puasa, dia punya utang zakat, itu pun wajib ditunaikan. Ya, itu pun wajib ditunaikan. Dia punya hak utang zakat dibayar, disisihkan utang zakatnya itu. Ya, ditanya kepada orang yang paham, ya, bagaimana hitungannya ini? Dia punya tijarah, dia punya gudang, dia punya kos-kosan, ya, ini bagaimana hitungannya? Dihitungkan. Ya, atau dia punya puasa yang dia itu belum terbayarkan, ya, belum terbayarkan. Nah, itu apakah dia dipuasakan oleh ahli waris atau membayar berupa makanan atau bagaimana? Maka itu dulu diselesaikan. Ya, insyaallah di bab puasa itu ada dibahas. Pembahasan selanjutnya hamlul maiti. Ya, kita sudah membahas salat dan mengkafankan. Kita sudah dikafankan, kita sudah membahas masalah memandikan, setelah dimandikan dikafankan. Ya, setelah itu dikafankan baru diangkut jenazahnya ini, dibawa ke masjid atau misalnya untuk disolati. Yahsulu hamlul maiti. Ya. Tercapai hamlul maiti, membawa jenazah bi ayyi hayatin tusamma hamlan, dengan cara apapun. Yang penting itu dalam urf orang-orang mengatakan itu sudah diangkut, diiring jenazahnya, ya. Bisa dengan cara apapun. Wal afdal, yang afdal itu 3 orang. 1 di depan, 2 di belakang. Jadi 1 di depan dikasih pegangan lah, kayak gerobak itu nah. Ya, kemudian dia di belakang 2 orang. Kalau tidak mampu maka tambah 2 orang. 2 di belakang, 3 di depan. Ya, 3 di depan, 1 paling depan, kiri kanan, kemudian belakang. Ya, kalau tidak mampu ditambah sesuai dengan hajah. Ya, karena apa? Mayit itu beda-beda, ada yang ringan, ada yang berat. Ya, ada yang berat sekali. Untuk anak pernah lihat di YouTube, pakai ini alat berat diangkat, pakai alat berat, tidak tahu berapa ratus kilo orang itu, berat sekali. Ya, nah. Dan apa ini namanya, dosa-dosa itu juga pengaruh, ya, dosa-dosa itu pengaruh, jadi berat dia.
Wa tahrum an in kanat muzriyah. Ya, haram hukumnya kalau dia dibuat main-main. Ya, dibuat kayak biasalah orang Indonesia yang bahlul kan kadang ada kan, dibuatnya muzriyah, dibuatnya lelucon, dibuatnya ya kafe kufa seperti di warung kopi semisal itu, riak orang meninggal, waktunya kita mengambil pelajaran, dia main-main, candai. Ayo kita menyalakan lato-lato sampingnya misalkan, ya, semisal. Haram hukumnya seperti itu, karena dia kehormatannya terjaga ketika dia hidup maupun ketika wafat. Au yukhsha min has-suqut, atau khawatir jatuh ini jenazahnya, ya, terlalu cepat misalkan, atau dia goyang-goyang seperti itu, atau dia yang ngangkat lemah, tidak kuat, maka itu haram hukumnya, ya, karena dia punya hak untuk dimuliakan, ya, meskipun dia pelaku dosa, ya, tidak boleh kita ini kan. Nah, itu yang petingginya Syiah di mana? Di Iran jatuh kan? Ya, antum lihat videonya enggak? Si Khomeini, lihat videonya Ustaz. Jatuh dia dalam kondisi terbuka dari ininya, kerandanya itu jatuh. Baru ada yang bilang sampai dia itu di pengikutnya ngalah berkah, kafannya terbuka-buka sampai kelihatan semua, ya, auratnya. Alhamdulillah. Ya. Itu wala alam, ya. Itu tanda suul khatimah. Jelas sekali kelihatan. Ya, Khomeini itu menyesatkan banyak orang, ya. Nah, itu dibawa kemudian diletakkan mau disolati, ya. Kemudian setelahnya masuk pembahasan solat. Dan haram hukumnya kita nyari-nyaring seperti orang-orang yang dia ngaji, ya, atau dia membaca zikir nyaring. Itu raf'us shaut ketika mengiringi jenazah itu tidak ada syariat seperti itu. Ya. Bahkan mengucapkan la ilaha illallah dengan nyaring-nyaring seperti yang ada itu dalam madhab itu tercela, dibenci, ya, dibenci. Karena itu diantara bid'ah yang baru dalam madhab itu, seperti itu disebutkan, ya. Nah, atau sampai membawa lilin-lilin atau obor semisalnya, itu semuanya tidak ada. Itu kata Al-Imam An-Nawawi, itu mimma yaf'aluhu al-jahalah, ya, yang dilakukan orang-orang jahil di zamannya beliau, ya, maka itu kita harus edukasi orang-orang seperti itu, ya. Nah, selanjutnya arkanu as-shalah 'alal maiti. Rukun salat ada 7, ya. Dikit lagi nih kita selesaikan. Pertama, an-niyah, ya, niat dulu. Kan yaqul nawaitu shalah ala hadza al-maiti fard kifayah atau fardhon. Ya, dalam artinya dia mengatakan dia berniat untuk salat kepada mayit ini fardu kifayah atau fardu saja tanpa menyebutkan kifayah, ya. Di dalam hatinya seperti itu sudah cukup. Yang penting ada fard, karena ini bukan sunnah tetapi fardu, ya, fardu kifayah, ya. Atau dia niatnya, saya niat sholat jenazah, ya, fardu kifayah, ya, pokoknya ada fardunya, itu harus ada fardu atau dia fardu kifayah. Nah, mau dia laki-laki, perempuan, sobi di sini disebutkan, atau anak kecil, sama, ya, niatnya sama. Disebutkan pertama rukunnya adalah niat. Yang kedua takbirat, 4 takbir, ya, 4 takbir itu rukun, seperti takbiratul ihram, ya, rukun 4-4-nya ini, bukan yang pertama saja. Minha takbiratul ihram wala tadur az-ziyada 'alaiha walau amdan, ya. Dia tidak masalah meskipun dia nambah melebihi dari 4 takbir, meskipun sengaja, tidak menyebabkan batal salat, ya. Jadi 5 takbir misalkan isinya doa di situ, tidak membatalkan salat, ya.
Wal qiyam 'alal qadir. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Ya, salat itu tidak ada yang duduk kecuali tidak mampu. Ya. Kalau tidak mampu dia duduk. Nah. Wa qiraatul Fatihah. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah ba'da ihdat takbirat. Ya, setelah takbir, ya, setelah takbir. Wal aula kaunuha ba'dal ula. Yang afdal itu dia baca Al-Fatihah setelah yang pertama, ya, setelah ba'da al-ula. Jadi takbir Allahu Akbar, dia langsung baca Al-Fatihah. Ya, itu yang afdal. Ya. Tidak disunahkan baca apa? Baca al-istiftah. Kenapa? Karena istiftah itu dia untuk salat fardu selain jenazah. Salat jenazah disunnahkan untuk dipercepat. Ya, dipercepat. Karena kalau mayitnya ini orang soleh, agar dia segera ke tempatnya, ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang fajir, agar segera dia terbebas kaum muslimin dari kefajirannya, ya, kama fil hadis. Kemudian wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Ya, yang kelima, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah apa? Setelah takbir yang kedua. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, selanjutnya takbir lagi, kemudian salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian takbir lagi, doa. Takbir lagi, doa lagi, ya. Takbir lagi, doa lagi. Ya. Disebutkan di sini ai hatman wa yasannul hamdu qablaha wa du'a lil mu'minin ba'daha. Ya, jadi wajib setelah takbir yang kedua ini salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu wajib. Ya. Tetapi Al-Fatihah tidak wajib di awal. Al-Fatihah bisa di akhir. Beda dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib pas kedua. Kenapa? Karena yang ketiga itu tempatnya doa. Jadi dia bersalawat dulu baru berdoa. Itu adab ketika kita meminta hajah. Salawat dulu baru doa. Maka wajib dia di takbir kedua dia salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disunahkan kita memuji Allah sebelumnya, sebelum salawat. Ya. Kemudian berdoa untuk kaum mukminin setelah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah waddu'a lil mayyit ba'da tsalisah wassalam. Kemudian doa untuk si mayit, ya, doa banyak-banyak. Ya. Boleh tidak dengan bahasa Indonesia? Ya, dengan bahasa Indonesia kalau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau dia yang ma'thur, doa yang warid dari Nabi, yang ada riwayat dari Nabi, kita terjemahkan ke Indonesianya karena kita tidak mampu bahasa Arabnya, maka ini dibolehkan. Tapi kalau dia tidak warid dari Nabi, maka itu terlarang dalam madhab. Nah, ya. Dan ini berlaku hukum berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat apapun itu, selain sholat jenazah. Jadi kalau ditanya, Ustadz boleh enggak kalau saya sujud itu saya doa dengan bahasa Indonesia? Jawabannya tadi, kalau mampu bahasa Arab pakai yang bahasa Arab. Ada yang dihafal bahasa Arab, itu yang dipakai. Karena keluar dari perselisihan para ulama. Adapun kalau misalkan tidak mampu dan memang mau berdoa, maka yang kita hafalkan dari riwayat yang ada, kita baca bahasa Indonesianya, itu masih diperbolehkan. Sebagian ulama melarang, ya, masuk dia larangan dan bisa membatalkan sholat. Adapun kalau dia bukan dari riwayat Nabi, kita buat sendiri, ya Allah mudahkan saya bisa haji umrah, nah, itu tidak ada riwayat seperti itu, maka apa? Maka ini terlarang dalam mazhab Syafi'i. Nah, kenapa? Karena dia masuk kategori bukan zikir, bukan doa lagi, tetapi apa? Tetapi ucapan manusia, dilarang dalam sholat. Ya, dilarang dalam sholat. Nah, meskipun dia doa berupa doa, ya, kalau bahasa Arab boleh kita buat sendiri. Ya Allahumma zawwijni, Allahumma yassirni, Allahumma urzuqni rizqan halalan tayyiban wasi'an kabiran. Ya, kita seperti itu pakai bahasa Arab boleh. Ya, boleh. Nah.
Ya. Terus disebutkan di sini wa ad-du'a lil mayyiti ba'da as-salisah. Setelah salawat kemudian takbir lagi yang ketiga doa, ya. Doanya disebutkan bi khususihi wa aqallu ma yutlaqu alaihi ismud du'a ka Allahumma arhamhu. Ya, bisa dengan doa apapun yang ditujukan untuk mayyit. Allahumma arhamhu. Ya, misalkan wanita, kita apakah harus Allahumma arhamha? Ha itu domir, kata ganti untuk wanita. Tidak harus. Ya, boleh Allahumma arhamhu, Allahumma arhamha, boleh semuanya. Mau laki atau perempuan jenazahnya boleh. Ya. Allahumma arhamhu kalau misalkan jenazahnya laki-laki, jelas. Kalau dia perempuan, maka yang dimaksud adalah mayyit. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah mayit ini. Ya, mayit itu bisa untuk laki dan perempuan. Ya, atau dia menggunakan Allahumma arhamha. Ya, Allahumma irhamha, ya Allah rahmatilah dia. Ha itu untuk wanita. Ya, tetapi kalau laki-laki jenazahnya ditujukan kepada jenazah. Allahumma arhamha, ya Allah rahmatilah jenazah ini. Ya, jenazah itu muannas, wanita dalam bahasa Arab. Maka semuanya boleh. Tetapi Tetapi menggunakan yang afdal yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. An yakul fi kullin minal kabir was saghir. Ya, dia baca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunilah bagi orang yang hidup dari kami dan jenazah-jenazah kami dan yang syahid di antara kami, yang dia hadir dan yang gaib yang ada ataupun yang tidak ada di antara kami, yang kecil maupun yang besar, laki maupun perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, siapa yang engkau masih hidupkan di antara kami, fa ahyihi alal Islam, hidupkan dia di atas Islam. Ya, boleh kita tambahkan wa ala sunnah atau sunnah Rasulullah, ya. Boleh kita tambahkan. Wa man tawaffaitahu minna, siapa yang engkau wafatkan di antara kami, fa tufihi alal iman, ya, maka wafatkan dia, atau tawaffahu alal iman, maka wafatkan dia di atas keimanan. Allahumma la tuhrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau haramkan kami pahalanya, wala taftinna ba'dahu, jangan engkau fitnah kami setelah meninggalnya dia. Ya, itu doa yang akmal. Ya, qala Ibnu Hajar, la farqa fi dzalika baina at-tifl wa ghairihi. Tidak ada beda antara jenazah anak kecil maupun selainnya, sama, dia didoakan. Falakfi indahu fit tifl, ya, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya, tidak boleh menurut Ibn Hajar dia didoakan hanya dengan doa untuk mayit yang dia anak kecil. Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah dia, siapa? Si mayit anak kecil ini, faratan li abawaihi, sebagai tabungan bekal untuk orang tuanya. Tidak cukup. Ya, harus dengan doa apa? Allahumma arhamhu atau Allahumma ighfir lahu. Ya, kan dia anak kecil tidak ada dosanya. Ya, minta ampun itu bukan untuk menggugurkan dosanya, bisa untuk mengangkat derajatnya, ya, atau mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Ya, wa yakfi inda Ramli. Kalau Imam Ar-Ramli boleh dengan doa tadi. Ya Allah, jadikanlah anak kecil yang meninggal ini sebagai tabungan bekal bagi kedua orang tuanya. Wa yaqul ma'ahu fil kabir, kalau dia jenazah dewasa, Allahumma inna hadza abduk wa ibnu abidik wa ibnu abdaik. Ya, kalau di hadis itu abidik, ya, kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha, dan seterusnya. Itu bisa antum baca di kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, ya. Wassalam, kemudian yang terakhir rukunnya adalah salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, salam di sini yang ke kanan itu yang rukun. Ya, wa tusannu ziyadah wa barakatuh. Wa barakatuh sunnah. Assalamualaikum itu rukun. Ya.
Ya, disunahkan juga di antara takbir yang keempat ini kita berdoa, memperbanyak doa yang belum kita doakan, ya. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sisa satu pembahasan masalah menguburkan, ya. Dikit lagi, habis itu selesai kita pembahasan, kemudian masuk zakat. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Apa makna istilal? Istilal. Wallah alam, dah tahu. Istilal. Istihlal atau apa? Ada hanya. Enggak. Iya. Siapa ini? Georgie ya? Ya, Istihlal. Pakai ha. Ya, istihlal. Kalau dia pakai ha, hanya tipis, itu talabu al-halal. Minta dihalalkan. Itu yang disebutkan kalau kita misalkan sudah mau menguburkan ini, kita minta apa? Minta para hadirin kalau misalkan punya utang, ya, tolong sampaikan. Kalau misalkan kira-kiranya berbuat baik, tolong halalkan, ya, diridhoi itu utangnya itu biar dia tidak mendapat beban. Itu pakai ha, istihlal. Ya, tapi kalau pakai ha, wallah alam, ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Pakai ha besar.